Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan bahas tentang pipa U atau bejana berhubungan. Nah, ini kaitannya dengan penerapan dari tekanan hidrostatis. Bahwa tekanan hidrostatis itu adalah Rho G H, berkaitan dengan massa jenis, kemudian dari percepatan gravitasi dan kedalaman cairan atau ketinggian cairan di atas permukaan. Nah, gimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pipa U? Nah, yang pertama adalah sketsa dulu pipanya terlebih dahulu, pipa U-nya terlebih dahulu. Kemudian tarik sebuah garis dengan syarat hanya ada satu jenis cairan, ya. Karena kalau dua jenis cairan tidak berlaku tekanan di suatu titik sama dengan tekanan di titik lainnya gitu. Nah, kemudian cek siapa yang menekan di atas garis setimbang tersebut. Dan yang terakhir adalah yang keempat, buat persamaan atau equation-nya dari yang sudah ditetapkan. Nah, langsung saja untuk mempraktikkan gimana sih tips ini bisa efektif untuk menyelesaikan soal, kita ke contoh nomor 1. Sebuah pipa U diisi dengan air dan cairan X seperti pada gambar. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, berapakah massa jenis zat cair tersebut? Jadi di sini ada suatu pipa U, ya. Kemudian salah satu kakinya diisi dengan cairan X, maka cairan X ini menekan apa? Menekan air yang ada di sini. Air yang warna biru itu air. Nah, cairan X ini warna kuning. Nah, oleh karenanya, karena ditekan, maka karena berat cair yang ada di sini menekan yang bawah, maka air ini terdesak sehingga dia ke arah kiri. Nah, terjadi perbedaan tinggi yang kanan, nah ini dengan yang kiri. Nah, lalu kita yang kedua adalah membuat garis setimbang. Ya, tapi harus satu jenis zat cair, ya. Jadi nggak boleh ada di sini, nggak boleh. Karena kalau di sini akan ada dua jenis zat cair. Jadi harus di titik sini. Nah, di situ. Kenapa? Karena lihat di bawah titik ini, lihat. Ini terdapat satu jenis zat cair saja. Ini memiliki ketinggian H, ini memiliki ketinggian H. Maka karena ketinggiannya sama, maka kalau ketinggiannya sama, kita akan tahu bahwa di titik ini, di titik A dan di titik B itu memiliki tekanan yang sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dengan penerapan tekanan hidrostatis yang ada di A sama dengan tekanan hidrostatis yang ada di B. Sehingga kita bisa tahu massa jenis zat cairan yang ada di atas garis setimbang. Sekarang kita pantau dulu yang ada di garis A ini, yang di atas garis ini, di sini nih, itu ada apa? Betul, itu adalah zat cair. Maka kita uraikan dulu melalui rumus tekanan hidrostatis Rho G H. Rho siapa? Rho punya ya air, betul. Terus H-nya H siapa di sini? Ini ketinggian air. Yang B, kita lihat ini zat cair yang C kan? Zat cair X. Nah, maka Rho X, G, dan HX. Atau ketinggian dari cairan X. Di sini diketahui 12 cm. Maka kita bisa menyelesaikan dengan cara apa? Cara coret dulu nih, yang sebelah kiri punya G, sebelah kanan punya G. Kita bisa main-main dengan Rho air, H air, Rho X, dan HX. Apa itu Rho air? Massa jenis air. Di sini diketahui massa jenis airnya 1000. Maka kita masukkan angka 1000. Lalu H air atau ketinggian air. Nah, di sini ketinggian airnya harusnya diketahui ya. Oke, ternyata diketahui. Ketinggian airnya itu 6 cm, cuma belum lengkap aja ditulis 6 cm. Harusnya diketahui ya, soalnya di sini Rho X-nya nggak diketahui. Atau massa jenis zat cair yang cairan X-nya. Maka kita harus tahu dulu tinggi air di atas garis setimbangnya itu adalah 6 cm.
Apakah perlu diubah ke dalam sentimeter? Ya sebenarnya nggak perlu ya, nanti ini punya senti, ini punya senti, ini 12 senti juga kan, itu nggak perlu diubah. Nah sekarang kita cari rho X atau massa jenis zat cair yang ada di ini, yang kuning ini. Nah ketinggian X diketahui dari gambar yaitu 12 cm gitu. Sebenarnya kan kalau misal mau diubah ke dalam meter kan per 100, betul nggak? Ini juga per 100. Ini kan coret-coret juga, betul nggak? Ya jadi nggak usah lah ribet ya. Kecuali yang satu senti, yang satu nggak ada gitu. Ini boleh diubah dulu. Nah kalau udah kayak gini, 6 dikali 1000 atau 1000 dikali 6 rho X dikali 12 ini gimana caranya? Ini tulis lagi aja rho X, ini ditulis lagi aja 1000 dikali 6. Tadinya 12 ini ada di sebelah kanan, hubungannya dikali. Sekarang kita pindahin ke sebelah kiri, hubungannya dibagi. Nah gitu ya. Jadi 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 dapat 2. Sehingga kita bisa dapatkan, ini bisa diganti, ada di kanan, ada di kiri rho X nya. 1000 dibagi 2, 500 kg per meter kubik. Kayak gitu. Jadi pipa U itu salah satu keunggulannya adalah untuk mencari massa jenis zat cair yang kita tidak ketahui. Dengan cara apa? Dengan cara tadi hubungan antara tekanan yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan harus sama. Gimana caranya? Menentukan garis setimbang yang syaratnya di bawah garis setimbang itu hanya ada satu jenis zat cair, yaitu kalau dalam hal ini dua-duanya adalah air yang warna biru. Sedangkan kita lihat yang atas ada air, yang ini ada cairan X, maka kedua zat cair ini bisa menentukan ini nih rho X-nya, kedua informasi tersebut ya. Oke, ini masih gampang karena ada gambarnya. Nah kalau yang soal nomor 2 ini kita harus gambar dulu. Pipa U mula-mula diisi sirup, yaitu dengan rho sirup 1,08 gram per cm kubik. Kemudian salah satu kaki pipa U ditambah minyak kelapa dengan rho minyak kelapa 0,9 gram per cm kubik. Setinggi 24 cm di atas garis setimbang. Berapa perbedaan tinggi permukaan sirup di kedua kaki pipa U? Oke, kita sketsa dulu ya. Karena tadi tipsnya kita harus sketsa dulu. Kita gambar aja di sini walaupun gambarnya gak bagus-bagus banget, gak apa-apa. Pipa U mula-mula diisi sirup. Katakanlah ada sirup di sini ya. Di sini sirupnya. Di sini sirup. Lalu di salah satu kaki pipa U misalnya di sebelah kanan. Di kiri boleh nggak? Boleh. Diisi sama minyak. Minyak kelapa. Ya. Anggaplah warna kuning ya di sini nih. Apa yang terjadi? Iya betul sekali. Berat dari minyak kelapa bisa menurunkan dari sirup, menekan sirup, sehingga di sini terjadi perbedaan tinggi. Karena menekan gini ini jadi ini ya, jadi naik gitu ya, naik sedikit gitu tuh. Tadinya kita harus giniin dulu tuh. Nah, tadinya sama-sama segitu, jadi naik dikit karena apa? Ditekan oleh minyak kelapa. Sini. Nah, itu ya, karena ditekan terjadi perbedaan tinggi. Nah, kalau udah kayak gini, maka kita bisa sketsa apanya? Kita menentukan garis setimbang, yang mana garis setimbang itu di bawahnya harus ada satu jenis zat cair, di mana di sini. Karena di bawah sini itu hanya sirup gitu ya. Sedangkan di atasnya ada yang sebelah kiri sirup, yang di sebelah kanan minyak kelapa. Nah, di sini informasinya adalah minyak kelapa itu setinggi 24 cm di atas garis setimbang.
maka perbedaan tingginya berapa di sini? Ini kan beda tinggi ya, ini lebih tinggi ini ya. Atau sebenarnya lebih tinggi ini. Nah, kita bisa tahu dari apa? Dari perhitungan kita. Ya, karena kita udah menentukan garis setimbang di sini. Nah, maka di sini hanya satu jenis zat cair apa tadi? Sirup, sehingga tekanan yang ada di sini kanan sama dengan tekanan yang ada di kiri, karena di sini sama-sama punya H, ketinggiannya sama. Dimana kalau zat cair yang ada di kiri itu sama dengan tekanan yang ada di kiri sama dengan tekanan yang ada di kanan, asalkan H-nya sama tingginya dan jenis zat cairnya sama. Karena tekanan itu adalah Rho G H. Rho G H. Jadi tekanan itu bergantung pada jenis zat cair dan juga ketinggian di atas permukaan. Nah, kalau sudah memenuhi syarat yang mana di bawah garis setimbangnya satu jenis zat cair dan H-nya sama, kita lihat yang menekan siapa. Di kiri yang menekan ini apa? Sirup, berarti Rho sirup. Atau boleh nggak usah gitu, sini aja ya. Rho sirup. Nah, sedangkan yang di kanan adalah Rho minyak kelapa. Betul? Minyak kelapa. Nah, ini berarti sirup ya. Ketinggian dari sirup di sini, ketinggian sirup nih di atas garis setimbang ketinggian sirup yang ini HS. Kalau ini H minyak kelapa. Di kiri punya G, di kanan punya G, kita nggak usah bermain-main dengan percepatan gravitasi. Tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Sirup punya Rho 1,08. Ketinggian sirup kita nggak tahu, maka kita tulis dulu H sirup. Rho minyak kelapa adalah 0,9, sedangkan H minyak kelapa 24 cm. Nah, ini apakah 24 cm diubah? Nggak usah, karena ini sama-sama senti juga nih ujung-ujung dari Rho atau massa jenis. Nah, sekarang berarti gimana caranya untuk menyelesaikan hitungan yang seperti ini? Kita tulis dulu H sirup yang ada di atas ini, tulis lagi H sirup. 0,9 dikali 24 juga kita tulis lagi. Nah, kita lihat 1,08 ini tadinya dikali di sebelah kiri, kita bawa ke sebelah kanan tapi statusnya dibagi. 1,08. Ini berapa ya? 24 dikali 9. 9 kali 4 36, 9 kali 2 18, 21 ya. Tapi 0, jadi di belakang koma ada satu angka sini. 21,6 dibagi 1,08. Nah, ini berapa nih? Ini boleh deh kalian pakai kalkulator, tapi kalau lagi ulangan nggak boleh kan. Nah, biasanya guru-guru tuh ngasih angka-angkanya yang bulat. Tapi ini kalau dikali 2 jadi segini ya. 1,08 tuh kalau dikali 20. Ini 16, ini 2. Iya bener, ini angkanya juga bagus sebenarnya. Hasilnya berapa? 20 senti ya, karena tadi dalam senti. Nah, pertanyaannya apa sih perbedaan tinggi? Kalian tahu nggak, perbedaan tinggi itu bukan yang kita cari H sirup. Perbedaan tinggi itu ini tingginya segini, ini tingginya segitu. Ya, kalau tadi tinggi HS adalah 20 cm dan tinggi minyak kelapa adalah 24 cm, maka perbedaannya berapa? Ya, betul sekali. Perbedaan tinggi itu gini, delta H, yaitu H siapa? H-nya dari minyak kelapa dikurangi ketinggian dari sirup. Jadi kan tadi 24 cm ya minyak kelapa di atas garis itu kesetimbangan. Nah, H sirup 20 cm, maka perbedaannya 4 cm. Kayak gitu kalau perbedaan tinggi. Ini namanya delta atau perbedaan tinggi. Kalau di belakang ada H, perbedaan tinggi. Kalau di belakangnya ada V, perbedaan kecepatan. Kayak gitu ya. Ya, ini untuk soal nomor 2.
Ini harus disketsa dulu karena tadi ada soalnya cerita. Nah, sekarang gimana dengan soal nomor 3? Nah, ini agak lebih menantang. Kenapa? Karena kita sketsa dulu. Dan kita lihat dulu aja soalnya. Sebuah pipa U mula-mula diisi cairan A dengan rho A adalah 1,8 gram per cm kubik. Ketika kaki kiri pipa diisi dengan cairan B setinggi 4 cm, permukaan cairan A dalam kaki kiri turun 2,5 cm. Maka massa jenis cairan B adalah berapa? Berarti kita itu dulu sketsain dulu pipa U-nya. Awalnya apa? Awalnya diisi cairan A. Anggaplah cairan A itu yang warna putih ya. Kita punya di sini putih. Segini. Oke. Nah, lalu ditambah cairan B. Cairan B warnanya warna biru ya. Nah, karena diisi dengan cairan B, anggaplah diisinya di sebelah kanan. Kalau cairan B nggak kelihatan ya. Pakai cairan apa ya warnanya ya? Warna merah deh. Kelihatan nggak ya? Nah, lihat deh. Cairan B ini menekan apa? Menekan menekan yang ada di bawahnya, yaitu cairan A. Nah, kita tekankan ya, yang warna putih itu cairan A, yang warna merah itu cairan B. Nah, ingat, karena berat dari cairan itu, maka cairan A ini diisinya di kaki kiri. Oke, saya salah. Baiklah, kita sama aja sebenarnya Mbak ya. Ya udah. Tapi turun di kaki kiri katanya. Oke. Kan gini, tadinya kan setimbang. Karena ditekan oleh cairan B, maka turun katanya. Apanya? Cairan A-nya. Jadi di sini turun dia. Karena turun sebesar 2,5 cm, apa yang akan terjadi? Ya, maka di sini harusnya naik dong. Naik 25 cm. 2,5 cm. Bener gak? Jadi ini kita tambahin yang putihnya. Betul gak? Iya kan? Nah, ini nih. Karena turun berarti yang ini kita hapus dong. Cairan B-nya. Jangan ulangi. Bener ya? Kita hapus ya harusnya ya. Nah, karena dia menekan, berarti kan dia bukan ada di sini lagi, bener gak? Kan turun, berarti dia startnya di sini gak? Iya. Nah, karena turun, berarti startnya itu di sini. Cairan A-nya. Karena turun, cairan A jadi kayak gini. Nah, berarti di sini yang ada di atasnya apa? Cairan B. Segini. Gitu kan? Iya. Nah, kalau udah gitu, kan itu kita udah sketsa nih. Ini cairan A, ini cairan B. Sekarang, tadi naik 25 cm. Nah, sekarang kita bikin sketsa. Sketsa apa? Sketsa yang mana kita harus menentukan massa jenis cairan yang B. Dengan cara kita nentuin di titik mana yang mana garis itu harus satu jenis ya cair. Di sini ya. Betul nggak? Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya tinggi cairan B itu 4 cm, udah jelas-jelas diisi cairan B 4 cm. Berapa sih tinggi dari cairan A yang di atas garis setimbang ini? Karena dia turun 2,5 cm dan di sini naik, berarti kan dia tadinya kan di sini nih, startnya di sini kan. Naik segini, berarti kalau dari garis setimbang ini berapa? 2,5 cm. Nah, 2,5 cm ditambah 2,5 cm. Betul. Ini adalah 5 cm. Karena kita ngitungnya di atas garis setimbang, bukan di atas garis ini. Ini adalah tinggi dia mula-mula. Ya. 2,5 cm. Karena dibilang turun. Oke, emang tadinya ada di sini, di garis ini, tapi dia turun ya kan. Karena turun, terdesak naik, maka saya salah ini.
Harusnya di sini tingginya ada 5, sorry ya. Jangan bingung ya. Karena dia naik 25, maka dia nambah 2,5 cm. Ini saya hapus aja biar nggak membingungkan tadi. Nah, kalau udah kayak gini, sama aja pengerjaannya kayak yang sudah-sudah. Di titik sini punya ketinggian yang sama, maka zat cair yang ada di titik kiri atau tekanan yang ada di kiri sama dengan tekanan yang ada di kanan, yang mana kita bisa ubah rho GH, G-nya kita coret, yang ada di kiri adalah B. Kenapa? Di atas garis setimbang ini adalah cairan yang B ini, merah. Yang ada di kanan adalah cairan yang A. Ini HA. Sorry. Ini B. Ini A. Rho B adalah yang dicari. Ini nih, massa jenis B. Sedangkan HB itu adalah ketinggian B, 4 cm. Diketahui, rho A adalah ini 1,8. HA 5 cm. Nah, sekarang rho B adalah 1,8 kali 5 dibagi 4. Ini dapetnya 9 tahu. 1,8 kali 5. 40 kan? 5 kali 1, 5 tambah ini 4. Di belakang koma ada satu angka, 9. 9 per 4 berapa sih? 9 per 4 tuh 2,25 cm. Sok, cobain di kalkulator betul atau enggak. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk membahas tekanan versi bagian pipa U. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.